Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangi Tohata, dalam program Morning Call GPIB. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang pada Tuhan, berdoa, memohon pimpinan dan tuntunannya melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar pada saat ini. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan segala syukur hati kami atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami datang pada Tuhan, menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga akan dikuatkan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 7, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran pasal 7, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Firaun tidak akan mendengarkan kamu, maka aku akan menimpakan tanganku atas Mesir dan mengeluarkan barisanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian mereka lakukan. Musa berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan sudah memanggil seseorang untuk melakukan dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, maka sudah pasti Tuhan akan memperlengkapinya. Tuhan tidak hanya memperlengkapinya, tapi Tuhan juga menyampaikan hal-hal apa saja yang akan Dia lakukan, akan dihadapinya, dan bagaimana Tuhan akan turut campur di dalam tugas yang sedang dilakukan oleh orang pilihannya. Dari sinilah Bapak Ibu kita belajar dari sosok seorang Musa. Bagaimana Tuhan memperlengkapinya, bagaimana Tuhan berkenan kepada seorang Musa. Sekalipun secara manusia, Musa mungkin bukan orang yang hebat, orang yang sempurna, dia juga punya keterbatasan. Tapi kepada siapa Tuhan berkenan, Tuhan akan memakai orang itu. Dan itu nampak dalam sosok seorang Musa. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan sangat terbuka. Tuhan tidak pernah menutupi apapun. Tuhan sampaikan kepada Musa bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun. Mungkin kita akan bertanya, bahkan Musa sendiri pun mungkin bertanya, kenapa Tuhan lakukan itu? Seharusnya kan jangan dikeraskan hati Firaun. Justru harusnya biarkan saja Tuhan ketuk pintu hati Firaun dan dia membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, apa yang dipikirkan manusia belum tentu itu yang dipikirkan Allah. Allah punya rencana, ya, dan rencana Allah itu Allah sampaikan. Kenapa dia harus mengeraskan hati Raja Firaun? Firman Tuhan katakan, ayat 3 itu kan, dia mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda dan mujizat-mujizat. Bahkan Allah katakan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu.
maka aku akan menimpakan tanganku, dan Mesir akan mengeluarkan barisanku umatku orang Israel dari tanah Mesir. Lalu poinnya ada di ayat yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sahabat GPIB yang dikasih Tuhan. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah poinnya, Bapak, Ibu. Dan sangat jelas. Kalau kita baca, kita ikuti, iya ya, Tuhan sudah ceritakan secara kronologis. Ini loh yang akan terjadi. Saya akan mengeraskan hati Firaun. Firaun tidak akan mendengarkan ucapanmu. Dan pada saat itulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Jadi memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan menyampaikan segala sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat jelas dalam hidup ini. Kadang membuat tidak jelas kan kita, Bapak, Ibu. Kadang karena kekerasan hati kita yang kurang peka. Sehingga Tuhan sudah sampaikan ada poin-poin yang kita lupa. Kita hanya ingat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu yang terngiang-ngiang. Kenapa Tuhan keraskan hati Firaun? Itu yang kita perdebatkan. Itu yang kita pertanyakan. Tapi Tuhan sudah jelaskan. Setelah itu Tuhan jelaskan. Supaya mereka mengaku bahwa akulah Tuhan. Artinya Tuhan mau tunjukkan bukan karena hebatnya Musa ataupun saudaranya Harun. Tapi semua karena Tuhan. Semua karena kuasa dan kehendak Tuhan. Bukan kehebatan manusia. Siapapun dia. Musa, Harun hanya alat dalam tangan Tuhan. Dan momen keluarnya bangsa Mesir, bangsa Israel dari tanah Mesir, itu kan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena itu mereka harus ingat bahwa keluarnya mereka bangsa Israel dari tanah Mesir bukan karena manusia, kehebatan manusia, tapi karena kehebatan Tuhan kita, Allah kita yang bertindak dan berkuasa. Karena itu sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk maksud dan tujuannya yang baik. Oleh karena itu, kita juga lihat bahwa semua itu bisa terjadi dan terlaksana asal kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan kehendaki. Musa dan Harun, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kita belajar. Kita semua belajar bahwa kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, melewati berbagai tantangan rintangan, pertama, percayalah dengan sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami dan hadapi dalam hidup ini. Tuhan mau berbicara dalam segala hal sesuai dengan kehendaknya dan caranya bagi kita. Karena itu kita perlu untuk selalu meminta kepada Tuhan kepekaan untuk mengerti dan memahami apa maksud dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dan perintahnya dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhanlah yang akan turun tangan menolong Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kita semua, sahabat GPIB. Hal yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan yang akan melakukannya. Jadi marilah kita belajar dari sosok Musa. Kita belajar bahwa percayalah dengan sungguh, lakukanlah apa yang Tuhan mau, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan.
Percayalah pada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Kami percaya kepadamu Tuhan. Meskipun kami tidak melihatmu, tapi kami percaya dengan iman yang sungguh kepadamu. Bahwa Engkau ada bersama dengan kami sampai saat ini. Di dalam perjalanan kehidupan kami berserah hanya kepadamu. Biarlah kuasa-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai anak-Mu, kami memohon dan meminta. Jaga dan lindungilah kehidupan kami. Berikanlah kekuatan kepada setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Suka duka, untung malang, berhasil gagal, apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan, hiburkanlah setiap orang yang berada dalam duka cita yang mendalam. Kuatkan setiap orang yang berada dalam berbagai pergumulan. Hikmat Tuhan ada pada setiap orang yang berada dalam kebimbangan. Ya Tuhan, bahkan di dalam kelemahan kami karena sakit penyakit, kami selalu mohon pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga dalam lemahnya kami ada kekuatan yang Kau beri. Di dalam kesendirian kami percaya Engkau menjadi sahabat kami, yang selalu hadir mendampingi kami. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang ada di penjara, di mana saja mereka berada ya Tuhan saat ini. Dalam berbagai kehidupan yang mereka jalani. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa bagi GPIB, Tuhan berkati setiap para pendeta, baik di pos PLK sampai di kota. Tuhan senantiasa menyertai keberadaan semua kami. Sehingga kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami saling melengkapi, kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di majelis sinode, Tuhan Yesus senantiasa memberkati tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Demikian juga dengan program Morning Call GPIB. Semua yang terlibat dan terkait di dalamnya, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah kami semua semangat untuk tetap terus melayani Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan secara khusus aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bagi bangsa dan negara kami dalam persiapan untuk pemilihan pemimpin bangsa kami juga serahkan dalam tangan pengasihan. Inilah doa syukur hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.